Tiga dari enam terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan menanti vonis. Tiga orang tersebut antara lain adalah Hendra Kurniawan, Arif Rahman, dan Agus Nurpatria. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari. Selamat pagi Teddy. Ya Teddy, Anda sudah mengikuti sidang ini dari awal. Bagaimana analisis Anda terkait dengan tiga terdakwa ini? Apakah vonis nanti akan lebih ringan atau lebih berat? Teddy. Selamat pagi Maggie, kalau berbicara apakah vonis lebih berat atau lebih ringan, tentu sekali lagi ini adalah hak penuh dari majelis hakim untuk menjatuhkan vonisnya. Tapi kalau kita melihat fakta-fakta persidangan, hal-hal apa saja yang sudah muncul atau hal-hal yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum ketika mereka menyampaikan tuntutannya, memang ada beberapa poin, misalnya hal yang memberatkan dan meringankan. Mungkin dari sini kita bisa merujuk kemungkinan atau prediksi hal-hal apa saja, bagaimana nantinya vonis hakim dijatuhkan kepada para terdakwa. Seperti yang kita tahu bahwa hari ini ada tiga terdakwa yang akan menjalani vonis persidangan, di mana masing-masing ada Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin, di mana memang keputusan tuntutan yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum berbeda-beda. Untuk Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan, memang angka tuntutan pidananya lebih tinggi jika dibandingkan dengan empat terdakwa lainnya. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria masing-masing tuntutan pidana 3 tahun penjara, dan Arif Rahman Arifin ini selama 1 tahun penjara. Kalau kita bicara mengenai hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa Hendra Kurniawan, misalnya jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Hendra Kurniawan dalam kasus terkait kematian Brigadir Nofriansah Yosua ini dalam perkara dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, pangkatnya adalah Jenderal Bintang 1. Memang ada 2 jenderal dalam kasus ini. Untuk perkara dugaan pembunuhan ada Jenderal Bintang 2, yakni Verdi Sambo, kemudian ada Jenderal Bintang 1, yakni Hendra Kurniawan. Sedikit saya akan berbincang lebih jauh dengan narasumber pagi ini dari kuasa hukum terdakwa Hendra Kurniawan mengenai apa saja kemungkinan atau prediksi-prediksi dari pihak kuasa hukum terkait jalannya sidang vonis hari ini. Saya akan berbincang sedikit dengan salah satu tim kuasa hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan, ada Sangun Ragahdo Yosodiningrat. Selamat pagi Mas Sangun. Pagi Mas Teddy, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini klien Anda sampai di penghujung proses sidang untuk mendapatkan vonis. Apa saja persiapannya dan prediksi Anda? Persiapan dari kami, penasihat hukum, dan dari terdakwa hari ini yang akan diputus, yaitu Pak Hendra dan Pak Agus, secara spesifik tidak ada persiapan. Harapan, keyakinan, ya sesuai fakta persidangan yang sudah terungkap, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun pembelaan kami, sudah seharusnya hari ini kedua terdakwa kami ini dibebaskan apabila majelis hakim yang memutus dalam perkara ini pada pagi hari ini benar-benar tegak lurus pada hukum yang ada, benar-benar melihat fakta persidangan yang ada, tidak mendengar suara-suara liar di luar. Sudah sewajarnya, sudah seharusnya klien kami ini dibebaskan. Gitu sih. Ya. Kalau melihat tuntutan jaksa penuntut umum akhir Januari lalu, 3 tahun penjara untuk 2 klien Anda, apa dasar yang Anda yakini bahwa keinginan pihak Anda bahwa klien Anda dibebaskan ini? Sebetulnya kalau dasar banyak sudah kami tuangkan dalam pembelaan kami, berapa ratus halaman itu kan. Cuma mungkin ya prinsip, ya pokok-pokoknya yang bisa saya angkat di sini bahwa klien kami sebetulnya tiga-tiganya, baik Pak Hendra, Pak Agus, dan Irfan, ini tuh didakwa dan dituntut dengan pasal 33 ITE, Jungto 49 ancaman pidananya. Di sini rumusan unsur dari pasal 33 itu sendiri adalah barang siapa dengan maksud secara melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau rusaknya sistem elektronik. Rumusan unsur pasal ini sudah dibuktikan dalam fakta persidangan, sudah disampaikan oleh ahli, bukan saya yang ngomong, ini ahli yang ngomong. Ahli pidana menyatakan rumusan unsur dengan maksud atau dengan tujuan dan sebagainya, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Hendra, Agus, Irfan,
ini tuh harus akibatnya itu harus merupakan kehendak dari awal, harus ada niat jahatnya, harus ada mens reanya. Berangkat dari sini, kita ya sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama mengikuti persidangan. Sudah terungkap fakta bahwa dari Verdi Sambo, terus lalu dari penyidik Polres Jakarta Selatan yang turut memeriksa baik Richard Eliezer, Kuat Maruf dan sebagainya, lalu terdakwa-terdakwa lain, hingga terungkap fakta juga bahwa Kapolri pun mengetahuinya sejak awal pada tanggal 8 Juli tahun 2022 bahwa cerita yang diceritakan oleh Verdi Sambo ini adalah cerita benar. Sehingga perintah yang akhirnya diterima oleh Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan ke bawah dan seterusnya itu merupakan perintah yang benar untuk melakukan penyelidikan dalam Paminal untuk lalu berkoordinasi atau bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Jadi itu bukan merupakan tindakan yang salah karena kan terjadi peristiwa tembak-menembak antar polisi. Sehingga tidak ada maksud dari awal untuk merusak DVR CCTV tersebut. Satu itu. Dua, melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggu sistem elektronik dan sebagainya. Ini juga yang ngomong ahli, seorang profesor yang merupakan salah satu tim perumus Undang-Undang ITE pada saat itu. Dia menyatakan bahwa melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE harus dimaknakan, harus diartikan bahwa ini melakukan tindakan dengan menggunakan teknologi atau menggunakan transaksi elektronik. Seperti apa contohnya? Memasukkan virus, melakukan hacking dan sebagainya. Sedangkan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah dimulai dari Irfan, mengambil satu DVR, dipindahkan ke satu titik lain, yaitu diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Sehingga ini adalah perbuatan fisik. Kita ngomongin hukum di sini ya. Ini adalah perbuatan fisik yang dilakukan Irfan, bukan merupakan perbuatan yang menggunakan transaksi elektronik. Sehingga dua unsur ini saja sudah tidak terpenuhi. Karena dalam menjatuhkan pidana untuk menetapkan atau menentukan seseorang ini bersalah atau tidak, seluruh rumusan unsur harus dipenuhi. Ini dua unsurnya sudah tidak terpenuhi. Maka oleh karena itu, baik kami maupun terdakwa berkeyakinan apabila majelis hakim dalam memutus perkara pada pagi hari ini mengikuti hati nuraninya, mengikuti keyakinannya, dan tegak lurus pada hukumnya seharusnya dibebaskan. Ada saat menyampaikan tuntutannya, JPU pernah juga menyebutkan di hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berkira serta mencari alibi. Apakah ini akan sedikit mengganggu atau berpengaruh kepada vonis hakim nanti? Ya, kalau dibilang terdakwa tidak mengakui perbuatan dan mencari alibi. Bagaimana mau mengakui perbuatannya memang betul-betul yang dilakukan pada saat itu memang pure penyelidikan. Bahkan ini disampaikan oleh semua orang lah, Verdi Sambo, HK, Agus, penyidik lain. Yang dilakukan ini natural, hal yang biasa. Menerima perintah untuk melakukan penyelidikan karena terjadi peristiwa tembak-menembak antar polisi, dilakukan begitu saja. Di belakangnya ini mereka baru tahu bahwa ini skenario 8 Agustus. Berarti itu 1 bulan setelah menerima perintah, sehingga peristiwa ini kan terjadi rentangnya tanggal 8 sampai tanggal 13. Itu sangat jauh. Jadi kalau dibilang itu tidak mengakui ya sudah barang tentu karena ini bukan perbuatan yang dilakukan itu sih. Oke. Anda mengatakan tadi bahwa menginginkan klien Anda ketiganya divonis bebas. Setelah ini jika ternyata betul hakim menjatuhkan vonis bebas, apakah akan ada upaya seperti yang dilakukan Richard Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Kalau upaya ini kan sebetulnya internal ya, Mbak. Saya kan di sini penasihat hukum eksternal dari Polri. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma ya seharusnya ini kan proses mereka ini Agus, Hendra ini kan dalam tanda kutip sudah di PTDH. Akan tetapi ini masih dalam masih banding. Masih dalam proses banding sehingga seharusnya komisi etik itu tuh ya melihatlah kalau emang ini bebas sudah seharusnya dapat direvisi lah itu putusan. Baik yang mungkin nanti demosi 1 tahun kah atau mungkin kembali kah, paling nggak tahu kalau itu kan internal. Mas Anggun terima kasih waktu Anda. Baik, silakan kembali. Kayaknya juga Anda sudah ditunggu oleh rekan-rekan Anda di sana. Baik, Maggie itu tadi sedikit perbincangan saya dengan salah satu kuasa hukum dari Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Irfan Widianto. Sepertinya di ruang sidang utama sidang segera akan dimulai dan tadi hakim sudah menyebutkan bahwa terdakwa yang pertama akan menjalani sidang adalah Arif Rahman Arifin. Maggie. Baik, kami akan terus memantau sidang vonis obstruction of justice. Terima kasih, Teddy sudah melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.